Jadi kalau orang wudhu nyentuh bokong, maka wudhunya tidak batal. Tapi kalau nyentuh lubangnya itu, maka batal. Lubangnya sendiri maupun lubangnya orang lain. Loh, ya misalnya panjenengan habis wudhu nyewoi anaknya. Oh, jangan kemana-mana dulu lah. Cucunya, anaknya gitu, atau nyewoi suaminya atau istrinya. Ya mungkin sakit atau apa. Nah, itulah makanya perlunya kita ngaji itu. Maka kalau dalam kondisi berwudu, wudunya batal. Nah, jadi menyentuh kubul manusia. Menyentuh kubulnya apa ibu-ibu? Manusia. Berarti kalau bukan manusia, maka tidak batal. Gimana itu? Misalnya nyentuh kubulnya kucing misalnya, tidak batal. Atau kambing misalnya, atau misalnya punya ayam, ngecek ini ada telurnya apa enggak ini, maka tidak batal. Kita kemarin sampai ke pembahasan mengenai tanda-tanda baligh. Tanda-tanda baligh silakan dibuka halaman 14. Jadi ibu-ibu, tanda-tanda baligh ini ada 3 macam, ada 3. Yang pertama adalah seorang anak itu genap usia 15 tahun Hijriah. Jadi ukurannya adalah Hijriah atau Komariah. Hijriah Komariah ini sama. Yang mana hitungan bulannya itu adalah setiap bulannya kalau enggak 30 hari ya 29 hari. Di bulan-bulan Islam itu kan seperti itu. Safar, Sofar, Syaban, Ramadan, Syawal. Ini hitungannya itu kalau enggak 30 hari 29 hari. Kalau bulan-bulan Syamsiah ya, bulan-bulan yang biasa kita gunakan Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini paten. Jumlah harinya itu selalu sama. 30, 31, tidak ada yang 29 kecuali Februari. Itu pun 4 tahun sekali. Selebihnya 28 hari. Ya itu ya. Oleh karenanya ada beda waktu, beda usia. Kalau tahun Hijriah ini dengan tahun Masehi ya atau tahun Romawi itu selisihnya sekitar 10 harian. Yang dijadikan patokan itu adalah tahun Hijriah. Jadi anak kalau sudah mencapai usia 15 tahun Hijriah, anak yang belum pernah mengalami haid bagi yang perempuan, belum pernah mimpi basah laki-laki maupun perempuan, jika sudah mencapai usia tersebut, maka anak itu dihukumi baligh. Dihukumi baligh seperti itu. Secara syariat dia dihukumi baligh. Apa konsekuensinya apa? Maka anak ini sudah, kita sebagai orang tua itu sudah tidak ada kewajiban. Jadi secara Islam anak itu yang sudah baligh itu sudah bukan tanggungannya orang tua. Jadi orang tua itu tidak wajib memberikan nafkah. Jadi anak yang sudah baligh itu orang tua tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Kalau seandainya orang tua itu memberikan nafkah, itu adalah mimbabil ihsan, ya saking welasnya, saking baiknya orang tua saja kepada anak. Jadi seandainya orang tua bilang kepada anak, sudah kamu sudah baligh, silahkan cari pekerjaan sendiri, bikin rumah sendiri dan seterusnya, itu orang tua tidak berdosa. Orang tua tidak berdosa karena secara tanggungan itu sudah gugur, dia sudah baligh. Dan anak ini ya dia kalau nggak sholat ditulis, dicatat oleh malaikat melakukan perbuatan dosa, meninggalkan perkara-perkara yang wajib dia berdosa, mengerjakan perkara-perkara yang haram dia berdosa, sudah dicatat. Makanya dalam hadis itu disebutkan rufi'al qalamu an salas. Jadi ini pena ini diangkat dari 3 kelompok, 3 golongan. Yang pertama adalah anak yang sudah anak kecil, itu nggak dicatat sampai dia baligh. As-sabiyu hatta yahtalim. Jadi anak kecil itu tidak dicatat oleh malaikat
dia tidak sholat, tidak puasa, anak kecil, belum balik, belum mukallaf. Tapi kalau sudah balik, kalau nggak sholat, itu sudah dicatat oleh malaikat, sebuah dosa. Yang berikutnya adalah al-majnun hatta yufiq. Orang gila, itu tidak dicatat oleh malaikat. Orang gila, kalau seandainya seliweran di jalan-jalan, kelihatan ya onderdilnya, lah ini dia nggak dosa. Nggak dosa. Yang lihat yang dosa. Kalau lihatnya malah dipendelengi begitu, dia nggak dosa. Kalau nggak sholat, nggak jumatan, ya, nggak puasa di bulan Ramadan, ya nggak dosa. Sampai dia waras. Kalau sudah waras berarti dicatat lagi. Nah ini anak kecil yang sudah balik ini, itu sudah dicatat oleh malaikat. Ya. Baliknya adalah dengan mencapai usia 15 tahun Hijriah. Atau belum mencapai usia tersebut, tetapi sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah itu maksudnya adalah mimpi keluar mani, bukan mimpi hujan-hujan ibu-ibu, bukan mimpi main-main air begitu, enggak, tapi mimpi keluar mani ya, mimpi berhubungan badan atau yang lainnya dan keluar air mani. Nah ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Anak yang sudah mengalami ini maka dia dihukumi balik. Ini harus hati-hati nih panjenengan yang punya anak-anak usia masa transisi perpindahan dari anak-anak ke remaja, harus dicek ini. Ayo, sebelum balik itu memang harus diajarin anak itu. Anak itu memang sebelum dia balik harus diajarkan tentang masalah ibadah, bersuci yang benar, thaharah yang benar seperti apa, sholat yang benar seperti apa, untuk persiapan seperti itu. Itu. Kemudian yang ketiga ini adalah tanda yang khusus bagi perempuan, yaitu mengalami yang namanya haid. Apa haid itu? Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam kondisi sehat, bukan dikarenakan melahirkan. Itu namanya haid. Usia minimal perempuan mengalami haid itu adalah 9 tahun. Kalau seandainya keluar sebelum usia tersebut, awas hati-hati kepala. Maka kalau keluar sebelum usia itu maka bukan dinamakan dengan darah haid, dan anak itu juga tidak dihukumi balik. Ada kadang beberapa bayi itu, bayi keluar air susunya, keluar darahnya dari kemaluannya. Nah ini bukan berarti sudah balik, karena usia minimalnya adalah 9 tahun, seperti itu. Kemudian darah yang keluar dikarenakan melahirkan, monggo kalau ada yang butuh, ini di sini juga ibu-ibu ada yang menulis ini, monggo. Kalau keluar darahnya ini dikarenakan melahirkan, ya, maka juga bukan disebut dengan darah haid. Jadi darah yang keluar sebelum melahirkan, mau melahirkan keluar darah, itu bukan darah haid. Atau yang berbarengan dengan bayi juga bukan disebut dengan darah haid. Nah, atau setelah melahirkan itu bukan darah haid, tetapi disebut dengan darah nifas, seperti itu. Nah, jadi itu tanda balik pada anak, pada seorang anak. Ya, tadi saya ulang, genap berusia 15 tahun ya. Itu yang pertama, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah keluar mani, ini bagi laki-laki dan juga perempuan. Dan di catatan kaki itu saya sebutkan, mani ini punya tanda ibu-ibu. Jadi yang pertama, keluarnya itu dengan tekanan yang kuat, memancar, memuncrat, tandanya itu. Kemudian merasakan nikmat saat keluar mani ya. Kemudian yang terakhir tandanya adalah bau adonan saat mani itu dalam kondisi basah, dan bau putih telur ketika mani sudah kering. Itu tanda-tanda mani. Ada juga beberapa cairan-cairan lain, saya sebutkan ini. Kalau air kencing tahu ya, ini najis hukumnya. Ada lagi madhi ini kalau orang sedang mau mendekati syahwat yang kuat, jadi sedang bersyahwat tapi keluarnya itu meleleh, tidak seperti air mani, ini hukumnya najis. Tapi kalau mani, lupa tadi nggak saya sebutkan, itu hukumnya adalah suci. Mani ini hukumnya suci. Jadi kalau seandainya orang keluar mani, mimpi basah, kena sarungnya, apakah sarungnya ini boleh dipakai untuk sholat? Jawabannya adalah
boleh. Karena mani itu hukumnya adalah suci. Tapi kalau kena kencing, kena mati tadi itu permulaan sebelum orang ya sampai kepada puncaknya, maka di sini tidak boleh dipakai untuk sholat, harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu. Jadi itu adalah tanda-tanda balik, ya, harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, pasal yang berikutnya adalah tentang istinja. Istinja itu apa sih? Istinja itu bahasa mudahnya cebok, ibu-ibu. Cebok, ya, cebok, ya. Cebok, cawi, nah, ini sama. Istinja ini ibu-ibu bisa menggunakan air saja, bisa menggunakan batu atau semacamnya saja, dan juga bisa menggunakan kedua-duanya. Kalau kebiasaan kita di Indonesia itu menggunakan air saja. Nah, kalau menggunakan batu bagaimana, atau semacam batu bagaimana, atau menggunakan kedua-duanya bagaimana? Bisa, lah ada ilmunya ini, ada ketentuannya. Bisa menggunakan semacam batu. Seperti apa semacam batu itu? Seperti tisu kering. Ini nanti akan kita sebutkan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ketentuan istinja yang hanya menggunakan batu saja atau semacam batu saja. Yang pertama adalah istinja itu harus menggunakan, kalau menggunakan batu, batunya itu jumlahnya harus 3. Jumlahnya adalah minimalnya 3, tidak boleh kurang. Ya. Atau batunya 1 tapi pucuknya, ujungnya itu ada 3. Itu juga boleh. Kemudian batu tersebut itu bisa membersihkan, bisa nyongkel. Ya. Itu yang berikutnya. Kemudian yang kotoran yang keluar dari kubul itu jalan depan, ataupun dubur, jalan belakang, itu belum kering, masih basah. Masih basah. Kalau sudah kering, orang misalnya, biasanya orang laki-laki ini ngerokok di dalam kamar mandi sambil BAB. Ada, saya nggak tahu enaknya di mana itu, tapi ada orang model seperti itu. Lah itu bagaimana itu? Kan lama itu kan? Lama, akhirnya kanginan begitu kan, kering. Lah kalau sudah kering seperti itu, maka tidak cukup istinja menggunakan batu atau semacam batu, harus menggunakan air. Tidak bisa, tidak cukup menggunakan batu, tidak cukup menggunakan tisu, harus menggunakan air. Yang berikutnya, najisnya itu belum berpindah, jadi keluar, cur, seret, berhenti, maka di sini boleh menggunakan batu saja. Kalau sudah melempet kemana-mana, melebar kemana-mana, maka tidak cukup menggunakan batu, harus menggunakan air. Yang berikutnya adalah tidak terkenai sesuatu yang lain. Jadi tidak ada sesuatu yang lain yang kena ke kotoran tersebut, sudah kotoran tok. Kalau kena sesuatu yang lain, apa itu yang nggak tahu, mungkin ada sesuatu netes dari atas, kena kemaluannya umpamanya. Maka di sini tidak cukup istinja menggunakan batu saja, harus menggunakan air. Yang berikutnya, dan ini penting sekali ya, adalah sesuatu tersebut tidak melampaui yang namanya sofhah. Sofhah ini bahasa Arab. Sofhah ini apa? Di catatan kaki disebutkan bagian dari, saya sebutkan aja ya ini ya, bagian dari 2 pantat yang menempel saat orang berdiri. Jadi orang itu ketika berdiri itu kan nutup kan, ya. Ketika duduk maka menganga, terbuka. Lah, bagian yang pas berdiri nggak kelihatan di bokong itu namanya sofhah. Kalau misalnya berdiri kok kotorannya kelihatan nempel di bokong, maka berarti di sini harus menggunakan air. Tapi kalau sembunyi di dalam situ, maka bisa menggunakan batu. Itu maksudnya. Jadi syaratnya adalah tidak melampaui, tidak melewati bagian yang namanya sofhah, yaitu bagian dari 2 pantat yang menempel saat orang berdiri. Karena saat duduk kan buka kan itu kan, lah itu. Kalau masih di situ berarti bisa atau cukup menggunakan batu. Tapi kalau sudah melembet keluar ke bagian bokong yang kelihatan ketika berdiri, maka tidak cukup menggunakan batu, harus menggunakan
air. Jadi bagaimana prakteknya? Tisu ya, tisu misalnya diambilkan satu, diperseti gitu satu. Kalau sudah bersih harus ditambah lagi sampai 3, 2, 3. Walaupun 1 kali usapan, 2 kali usapan itu sudah bersih. Nah ini cara istinja menggunakan batu atau semacamnya, tisu, batu, daun. Ini sudah cukup. Yang penting bersih, keset, mungkin bahasa pasnya keset. Ya. Tentunya kalau bersuci istinja dengan menggunakan batu ini nggak seperti menggunakan air ya. Tentunya masih ada ya kayak sisa-sisanya gitu. Masih nggak sekeset, nggak sebersih menggunakan air. Tapi itu sudah mencukupi. Seandainya orang ya kita alhamdulillah kita hidup di daerah yang banyak airnya. Nah kalau orang-orang yang hidup di daerah gurun ya kalau hutan kadang masih ada air, tinggal cari sungai saja. Di daerah gurun ya yang tandus itu bagaimana ya, mereka mengamalkan ini istinja dengan menggunakan batu. Jadi kalau sudah 3 kali begitu bersih maka sudah cukup itu. Lah orang yang seperti ini apakah boleh sholat Ustadz? Boleh, dalam kondisi seperti ini boleh sholat, tapi tentunya setelah wudhu ya. Nah, artinya nggak harus setelahnya kemudian pakai air. Yang penting syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi itu terpenuhi. Kalau seandainya Ustadz kan ngeringet keringetnya dari punggung turun ke area situ, kan bagaimana Ustadz? Kena pakaian keringetnya, bagaimana? Najis Ustadz, hukumnya adalah najis. Jadi kalau ngeringet sampai ke bagian itu kubul atau dubur, kemudian kena sarung, kena celana dalamnya, maka pakaiannya ini adalah najis. Tetapi tetap boleh digunakan untuk sholat. Ini adalah najis yang ma'fu anhu, dimaafkan. Tetapi kalau seandainya pakaiannya itu dicuci, dimasukkan ke dalam air, dan airnya kurang dari 2 kolah, maka airnya itu menjadi najis. Ma'fu anhu itu dalam permasalahan sholat saja. Artinya dalam kondisi seperti itu orang boleh pakai pakaiannya. Tapi kan gak enak Ustadz, ini bukan masalah enak gak enak. Kita menjelaskan ketentuan hukum. Kalau kita nggak biasa ya itu pribadi masing-masing. Tapi secara ketentuan hukum seperti itu. Jadi kalau orang istinja dengan diusap 3 kali suci sudah keset, maka dia sudah sempurna istinjanya. Kalau seandainya hal-hal tadi itu tidak terpenuhi, misalnya ya najisnya sudah berpindah-pindah, sudah kering, sudah melewati, sudah keluar ke bagian bokong misalnya. Atau kalau di kemaluan sudah ke bagian-bagian yang lain misalnya, kepala zakar sudah melewati kepala zakar misalnya, maka di sini harus menggunakan air. Bagaimana kalau menggunakan air? Ini yang penting juga, karena beberapa orang itu ternyata istinjanya ceweknya itu tidak benar. Bagaimana yang benar? Jadi tangan kanan mendatangkan air, siram ke bagian, tangan kiri bersihkan. Jadi digosok, dipijet sampai bersih. Seperti itu. Kalau memang nggak mau tangannya kena kotoran, ya sudah. Bisa misalnya disiram-siram dulu, kemudian kalau sudah kotorannya turun, apalagi kalau encer ya kotorannya, ya sudah setelahnya baru digosok-gosok menggunakan air. Atau kalau tidak begitu bisa mengumpulkan kedua cara. Jadi pertama istinja dulu dengan menggunakan batu atau semacam batu, tisu, dipersetin begitu 1, 2, 3. Kemudian yang kedua menggunakan air. Seperti itu ya. Ada cara yang dipakai oleh sebagian orang dan ini keliru. Mereka istinja menggunakan air bagaimana? Jadi ngambil air begitu, kemudian ditampolkan, ditabukkan, kemudian digosok-gosok. Nah ini cara yang keliru, paham ya Ibu ya? Jadi ngambil air, nyabuk air begitu, pakai tangan, kemudian ditabrakkan ke bagian itu digosok-gosok. Lah ini bukannya malah menjadikan suci, malah meratakan najis. Lah ini harus hati-hati nih, harus hati-hati. Dan kita biasakan anak-anak kecil kita itu seperti ini, biar mereka juga ya punya jijik, tahu cara beristinja dan seterusnya. Jadi itu para jamaah ketentuan dan tata cara beristinja.
Dan istinja ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya apa, wajib. Karena orang itu tidak boleh belepotan melumuri diri dengan najis, itu tidak boleh. Harus diajarin ini anak-anak kita ini. Jadi kadang anak itu nakal begitu kan, ngoyoh nang awake dhewe. Nah, ini tidak boleh ini. Hukumnya haram. Kalau kencing ke kakinya misalnya, ini tidak boleh. Ini namanya meratakan najis, melumuri diri dengan najis, tidak boleh. Tadhammukh bin najasah, termasuk dosa besar kalau air kencing itu. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati dua kuburan, dua makam. Nah, karena beliau Nabi, beliau Rasul, beliau mendapatkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kedua orang ini sedang mengalami yang namanya siksa kubur. Kemudian Rasul mengatakan bahwa kedua orang ini sedang disiksa. Apa dosanya? Dosanya adalah yang pertama ini karena suka namimah. Apa namimah itu, ibu-ibu? Namimah itu adalah adu domba. Datang ke si fulanah, bu, iku mau lo sama jari ini lambe turah. Datang lagi ke si fulanah yang lain, bu, tadi saman ketemu sama bu iki saman jari ini digosipkan. Lah ini akhirnya apa? Keduanya ini berseteru bertikai. Nah, ini harus hati-hati. Ini termasuk dosa besar, maksiat lisan ini. Nah, orang itu disiksa karena tadi itu. Adapun yang lainnya ini karena apa? Kana laistanzihu minal baul. Jadi kalau kencing itu enggak pakai istinja. Ya, melumuri dirinya dengan najis. Ini harus hati-hati ini, anak kita ini harus kita biasakan. Kencing biasakan di kamar mandi dan diceboi, cawi. Jangan kencing wis kono nak melanturo kono nak. Jangan ini, jangan dibiasakan kayak gitu. Ya pertama ini ketentuan syariat kita, ibadah kita. Yang kedua menjaga kesehatan. Inilah mulianya syariat. Sampai urusan kayak gini aja diatur oleh syariat. Saya pernah itu ke Indomaret. Keluar dari pintu Indomaret, kok ada air genang gitu. Saya telusuri. Ternyata apa, ibu-ibu? Ada anak kencing. Jadi anak itu keluar dari mobil sama ibunya itu kencing di situ. Buka mobil kencing di bawahnya mobil itu, melebar kemana-mana. Nah ini juga harus hati-hati. Pernah juga dulu pas saya masih di Mojokerto, pulang malam-malam begitu, ada tosa. Tahu tosa ya, ibu-ibu ya? Ada tosa, orang jualan melijo itu loh, sayur-sayur malam-malam itu. Kok ada tosa, nggak ada orangnya? Ternyata apa? Orangnya ini ke sawah, yaitu melampiaskan di situ, kebelet gitu. Kenapa nggak cari masjid begitu? Kenapa nggak cari tempat ya kencing yang sebagaimana mestinya? Ya orang yang mestinya kayak gitu bagaimana? Ya sudah, dikipas-kipaskan kemudian seret kayak gitu kan? Lah ini, lah apalagi kan malah bahaya ini. Mau gimana? Kipas-kipasnya kayak gimana? Nggak tahu saya. Jadi harus hati-hati. Ini mungkin orang anggapnya sepele, tapi ini bisa mengakibatkan orang terkena azab kubur. Tadi itu Rasul, saya lanjutkan ya. Jadi Rasul mengatakan bahwa orang yang dikubur, yang satunya tadi itu, semasa hidupnya itu tidak melakukan istinja sebagaimana mestinya, sehingga akhirnya diazab dengan siksa kubur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bagian dari pohon kurma, kemudian dibelah menjadi dua, ditaruh di satunya separuh, di satunya lagi separuh. Beliau mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Yang mananya adalah mudah-mudahan dengan tasbihnya tanaman ini, orang yang dikubur ini diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Masalah najis, masalah memberikan najis ini masalah penting, tidak boleh, tidak sepatutnya disepelekan. Begitu ya, itu masalah istinja. Pasal berikutnya adalah mengenai wudu. Pasal berikutnya mengenai wudu. Rukun wudu atau fardu wudu. Ada 6. Saya akan jelaskan secara singkat. Jadi rukun wudu ini ibu-ibu ada 6.
2 rukun diambil dari hadis Rasulullah, kemudian yang 4 rukun ini diambil dari ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayatnya. Kalau kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka, kedua tangan hingga siku-siku, kemudian usaplah sebagian kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ada 4 itu kan. Nah, kemudian yang 2 dari hadis, yaitu niat dan tertib. Rukun wudhu ada berapa? Ada 6 kan. 1 niat, ya. Yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ini yang wajib-wajib saja ya. Yang terakhir adalah tertib, urut sesuai dengan urutan yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau niat itu berdasarkan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi harus niat. Niatnya apa? Niatnya wudhu apa raup? Nah, kalau sudah raup ya berarti kan hadas kecilnya belum terangkat, begitu. Makanya harus niat. Makanya dalam niatnya itu bunyinya seperti ini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi niatnya apa? Mengangkat hadas kecil. Habis buang angin, bersentuhan dengan lawan jenis, habis tidur ya, tidur yang posisinya itu tidak menetapi tempat duduknya. Nah, ini maka wudhunya batal, punya hadas kecil seperti itu. Jadi itu niatnya seperti itu. Niat ini letaknya adalah ketika membasuh bagian wudhu pertama kali. Apa yang dibasuh pertama kali? Muka. Ini kita bahas yang wajib-wajib saja ya. Kalau rukun cuman ini tadi 6 saja ini. Jadi pada niat itu letaknya adalah ketika membasuh bagian muka pertama kali. Jadi pas mau mengguyurkan air ke sini itu niatnya di situ. Niatnya di situ. Niat ini ibu-ibu adalah pekerjaan hati. Ya, intinya ngerentek dalam hati, menghadirkan makna di dalam hati. Adapun kalau mengucapkan dengan lisan, ini tujuannya adalah untuk membantu hati. Biar orang itu siap-siap, saya sekarang ini mau mengerjakan ritual, mau mengerjakan ibadah, mau mengerjakan kegiatan yang namanya adalah wudhu. Ya. Menggunakan air di bagian-bagian tertentu dengan niat khusus, itu definisinya wudhu itu. Ya. Jadi niatnya di situ ya, pada saat membasuh muka bagian pertama kali, niatnya di situ. Yang kedua adalah membasuh muka. Hal ini harus diperhatikan. Muka itu yang harus dibasuh adalah bagian sini, tempat biasa tumbuhnya rambut, ya, tempat biasa tumbuhnya rambut sampai ini dagu. Ini yang dibasuh. Artinya kalau orang botak, ya, nggak ada rambutnya, misalnya rambutnya di sini, ini kan nggak biasa kan orang tumbuh mulai rambut di sini tuh kan. Ini kan botak, ini kan ya karena faktor U, tahu ya ibu, faktor U tahu ya, faktor usia umur. Nah, berarti basuhnya bukan dari sini, tapi dari sini. Karena di sini ini nggak biasa tumbuh rambut dari sini. Mulainya rambut ya dari sini, begitu. Dari sini sampai sini. Kalau seandainya orang misalnya di sininya, di jidatnya ini ada rambutnya, ini juga tetap wajib dibasuh karena nggak biasa. Yang biasa itu di sini. Ya, mulainya dari situ sampai dagu. Harus hati-hati ini. Dilebihkan, walaupun sedikit. Itu kalau dari atas ke bawah. Kalau dari kanan ke kiri bagaimana? Dari tempat dari ini, anak telinga ini masuk ini ibu-ibu sampai sini. Nah, ini semuanya harus dibasuh ini. Rambut-rambut yang ada di dalamnya itu dibasuh. Alis, idep, bulu mata, ini kumis, jenggot, nah, ini jambang. Rambut-rambut yang ada di sini ini hati-hati, ini harus kena semuanya ini. Seperti itu. Itu adalah bagian dari muka dan dilebihkan. Kalau panjenengan ragu, lebihkan. Enggak apa-apa. Nggih.
Jadi pokoknya rambut-rambut yang ada di muka ini harus dibasuh. Tadi sudah saya sebutkan beberapa contohnya ya. Jadi kumis ini kalau laki-laki itu harus dibasuh. Itu muka. Yang berikutnya adalah membasuh dua tangan sampai siku-siku. Dari sini, ujung jari-jari ini sampai sini. Harus hati-hati, ini beberapa orang itu wudhu karena cepet, akhirnya ada yang nggak kebasuh. Sininya nggak kebasuh. Dari sini dibasuh ini. Dari ujung sampai siku-siku. Nah, ini harus dibasuh dan diperhatikan jangan sampai ada yang bagian yang tidak terbasuh. Yang dibasuh ini walaupun ada rambutnya ya tetap dibasuh ibu-ibu. Begitu juga kalau seandainya ada daging-daging lebih. Orang misalnya ada daging lebih atau tangannya kepang misalnya, tangannya bercabang. Seandainya ada orang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kok nyabang di sini misalnya ada tangan lagi, itu juga wajib dibasuh. Jadi dari ujung jari-jari sampai siku-siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Wamsahu biru'usikum, mengusap sebagian kepala. Jadi yang diusap asalnya yang dinas dalam Al-Quran itu adalah kepala atau rambut yang ada di batas kepala. Jadi artinya kalau orang wudhu kemudian mengusap rambut, dilihat dulu rambut mana ini. Kalau rambut yang sudah keluar dari batas kepala, misalnya perempuan rambutnya panjang, menjuntai, nah, sudah di sini, kemudian dibasuh yang sini, maka tidak mencukupi. Jadi yang dibasuh itu adalah kepalanya atau rambut yang ada di batas kepala. Berarti ini, pokoknya di batas kepala. Tapi kalau sudah keluar dari batas kepala, misalnya di sini atau di punggungnya sini, maka itu sudah keluar dari batas kepala, maka kalau dibasuh, diusap tidak mencukupi. Paham ya ibu ya? Harus perhatikan ini. Kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah membasuh dua kaki beserta mata kaki. Ini kita penjelasan yang wajib-wajib saja ya. Nanti saya akan sebutkan beberapa sunnah. Jadi yang dibasuh itu kaki dari mata kaki. Mata kaki itu bukan mata di kaki, bukan ibu-ibu. Mata kaki itu adalah tulang yang menonjol di kanan dan kiri, itu namanya mata kaki itu. Nah, itu mata kaki yang benjolan di kanan, bukan jempol. Bukan. Bukan sebelahnya jempol, bukan. Ini loh yang mentol di atasnya kaki itu loh. Nah, itu. Bukan tongkat. Ya. Masa harus saya tunjukkan kaki saya, Zun? Kakimu, Zun. Nah, kamu modelnya itulah itu. Tunjuk, Zun. Ini sama satunya lagi mana? Nah, itu. Biar nggak salah paham. Ngaji itu harus paham, ibu-ibu ya. Sudah kelihatan ya tadi semuanya ya. Tuh. Kemudian yang keenam adalah tertib sesuai dengan urutan. Tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh suka-suka. Ya, mendahulukan kaki, kemudian tangan, kemudian kepala, tidak boleh. Itu wajibnya itu ibu-ibu. Kalau panjenengan mau 3 kali, mau mendahulukan yang kanan, kemudian mengakhirkan yang kiri, mau kumur-kumur, mau istinsyak, ini memasukkan air ke dalam hidung, ya, mau telinga, membasuh telinga, ini hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Jadi selain dari 6 ini yang biasa panjenengan kerjakan, itu hukumnya adalah sunnah, seperti itu. Dan ada doa-doanya juga ya. Setelah berwudu misalnya menghadap ke langit, menghadap ke atap misalnya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu kalau mau silakan dibaca itu sehabis wudu itu. Ya, monggo doa-doa yang lain juga banyak. Berikutnya, setelah kita tahu rukun-rukun wudhu, maka yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nah, dikit lagi, halaman 16, biar satu kajian tentang wudhu semuanya. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Apapun itu, ya, yang biasa keluar, kencing, kotoran, angin, atau yang nggak biasa keluar, darah, keluar biji-biji jagung misalnya,
karena makan jagung nggak pakai dikunyah, langsung dielek misalnya, keluar lagi utuh sebagaimana ketika masuk, maka itu wudunya batal gitu. Jadi pokoknya sesuatu yang keluar, ketika orang itu keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, biasa atau nggak biasa, ya, maka ini wudunya batal, ya, wudunya batal. Orang misalnya batuk, ternyata tidak hanya keluar angin dari mulutnya, belakangnya juga keluar, maka wudunya juga batal. Nah, ini harus hati-hati ini. Ya. Selain mani, tadi sudah kita sebutkan, mani ini tidak membatalkan wudu, tetapi mewajibkan mandi, mewajibkan mandi. Jadi itu. Jadi orang kalau punya wudu kemudian keluar angin, ini wudunya menjadi batal. Keluar sesuatu yang lain, wudunya menjadi batal. Yang kedua adalah hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya. Gila, ya. Ini kan akalnya hilang, ini wudunya batal. Jadi kalau orang wudu, habis wudu kok gilanya kambuh, maka wudunya batal. Habis wudu kok mabuk, maka mabuk bukan mabuk darat, mabuk kendaraan bukan ya, mabuk minuman keras itu loh, maka wudunya batal. Atau tidur, wudunya juga batal. Tapi tidur yang bagaimana? Ada pengecualiannya. Kecuali tidurnya orang yang duduk menetapi ke tempat duduknya. Jadi kalau orang wudu kemudian dia tertidur, tapi tidur dalam kondisi seperti ini misalnya, duduk kayak gini misalnya, lah maka ini kalau netepi ya, nggak goyang-goyang ya, maka ini ketika bangun wudunya tidak batal. Kenapa ya? Karena anginnya tertahan di situ. Jadi kalau seandainya dia buang angin, anginnya terjebak di situ, ibu-ibu, nggak bisa keluar. Beda halnya kalau orang tidur dengan posisi yang tidak menetapi tempat duduknya. Walaupun seandainya ya dipantau, saya naik turun tetai gak saya misalnya, dan ternyata nggak keluar angin, tetap dihukumi batal. Kenapa? Karena biasanya orang tidur itu ya kontrolnya, ya bukan biasanya ya, orang tidur itu kontrolnya hilang, nggak kerasa, tiba-tiba keluar angin begitu saja. Oleh karenanya syariat menghukumi orang yang tidur dalam kondisi yang sekiranya keluar angin, maka ini dihukumi wudunya batal. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama ajnabi. Siapa ajnabi itu? Ajnabi itu adalah perempuan yang bukan mahram. Yang benar mahram, ibu-ibu ya, bukan muhrim. Apa yang benar? Mahram. Mahram itu adalah yang haram dinikah. Yang boleh dinikah namanya ajnabi. Saya ulangi lagi, yang haram dinikah namanya mahram. Lawannya adalah ajnabi, yaitu boleh dinikah. Nah, kalau bersentuhan kulit dengan ini ajnabi yang boleh dinikah, maka wudunya batal. Kulit ini, kulit dengan kulit, berarti selain kulit ya tidak membatalkan wudu. Jadi kalau laki-laki misalnya memegang rambut perempuan yang bukan mahram, istrinya misalnya, maka wudunya tidak batal. Kok gemes dengan giginya istrinya gitu, maju-maju gimana begitu umpamanya, kemudian dipegang, maka wudunya tidak batal. Atau megang kuku juga tidak batal. Kenapa? Karena bukan kulit. Yang membatalkan adalah bersentuhan kulit. Kemudian di sini disebutkan yang menimbulkan syahwat tanpa penghalang. Jadi perempuan ajnabi yang menimbulkan syahwat. Artinya kalau misalnya ajnabi ya bukan mahram tapi masih kecil, bayi misalnya umur 2 hari misalnya, itu kan kalau orang normal itu kan nggak syahwat kan, maka juga tidak membatalkan wudu. Atau menyentuh tapi dengan penghalang, dokter misalnya ya menyentuh, lihat bagian mana bu yang sakit ini, ditekan sakit apa enggak bu, pakai penghalang, maka tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, kalau bukan ajnabi alias mahram, maka wudunya tidak batal. Tadi sudah saya sebutkan, mahram ini adalah perempuan yang haram dinikah. Haram dinikah untuk selama-lamanya. Anak perempuan, anak kandung perempuan, ibu kandung,
ibu mertua. Jadi saya sama punya ini kalau sentuhan nggak batal ini karena haram dinikah untuk selama-lamanya. Ya. Cucu perempuan, saudari, ya. Ini adalah mahram. Saudarinya ayah atau saudarinya ibu, ini juga mahram seperti itu. Selain itu bukan mahram. Selain yang saya sebutkan tadi bukan mahram. Berarti kalau anak-anaknya bibi, anaknya paman itu bukan mahram. Jadi antar sepupu itu bukan mahram. Jadi kalau sentuhan wudhu hukumnya apa? Batal. Kenapa? Karena mereka ini bukan mahram, boleh dinikah. Jadi kalau misalnya sepupu dapat sepupu, boleh itu karena bukan mahram. Ya, harus hati-hati ini. Dan ini juga penting. Ipar ini bukan mahram, ya. Ipar bukan mahram. Jadi kalau saya dengan adiknya istri saya ini bukan mahram. Jadi kalau sentuhan tidak boleh dan wudunya batal. Walaupun manggil saya mas atau cak atau apalah, ini harus diperhatikan ini. Istri saya misalnya dengan suaminya kakak saya, karena saya nggak punya saudara atau saya punya saudara laki-laki ya, itu bukan mahram. Kalau bersentuhan wudunya batal. Jadi harus diperhatikan ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah menyentuh kubul manusia. Jadi itu menyentuh kubul manusia atau lingkaran tuburnya dengan apa? Dengan telapak tangan dan dalam kondisi tanpa penghalang. Yang mana ini? Yang lubangnya itu, lubang anusnya itu. Jadi kalau orang wudhu nyentuh bokong, maka wudhunya tidak batal. Tapi kalau nyentuh lubangnya itu, maka batal. Lubangnya sendiri maupun lubangnya orang lain. Loh, ya misalnya panjenengan habis wudhu nyewoi anaknya, jangan kemana-mana dulu lah, cucunya, anaknya gitu, atau nyewoi suaminya atau istrinya, ya mungkin sakit atau apa. Nah, itulah makanya perlunya kita ngaji itu. Maka kalau dalam kondisi berwudu, wudunya batal. Nah, jadi menyentuh kubul manusia. Menyentuh kubulnya apa ibu-ibu? Manusia. Berarti kalau bukan manusia, maka tidak batal. Gimana itu? Misalnya nyentuh kubulnya kucing misalnya, tidak batal. Atau kambing misalnya, atau misalnya punya ayam ngecek ini ada telurnya apa enggak ini, maka tidak batal. Ya, ini saya lanjutkan dulu tinggal dikit. Setelah ini kita buka tanya jawab. Jadi makanya ini pentingnya kita ngaji tuh ibu-ibu. Jadi tahu kan sekarang? Alhamdulillah. Mana telapak tangan? Saya tunjukkan telapak tangan. Ini loh. Telapak tangan itu adalah bagian yang ini, ketemu ini. Bagian yang nggak kelihatan. Ini namanya telapak tangan. Bagian yang nggak kelihatan namanya telapak tangan bagian dalam ini. Kalau nyentuhnya menggunakan itu, maka wudhunya batal. Artinya yang kelihatan itu bukan dihukumi telapak tangan bagian dalam. Jadi ini samping-samping ini bukan termasuk bagian telapak tangan bagian dalam. Kalau menyentuh menggunakan ini tidak batal. Tapi kalau menggunakan ini yang ini nggak kelihatan ini, maka batal. Jadi kalau orang misalnya pegang kemaluannya laki-laki gini misalnya, dipegang kayak gini, dicapit gitu, maka tidak batal. Paham ya? Paham ya ibu ya? Yang nyentuhnya menggunakan itu. Atau misalnya orang wudhu kemudian gatel, garuknya menggunakan ini misalnya. Nah, ini juga wudhunya tidak batal. Atau menggunakan ini bagian dalamnya, tapi di luar sarung, ya tidak batal juga. Tapi kalau nguil-nguilnya pakai ini, batal. Wudhunya batal. Jadi itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Dan wudhu ini penting. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan sholat. La wudhu'a liman la sholata liman la wudhu'alah. Jadi sholat itu tidak sah kalau tidak punya wudhu. Kalau wudhunya tidak benar. Makanya kita belajar tentang tata cara berwudhu yang benar. Supaya apa? Supaya kita sah sholatnya. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil diangkat dengan wudhu, kalau hadas besar diangkat dengan mandi. Insya Allah ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.